Shalom alaikum bisi Muhammadiyah, salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu di channel kita, kedatangan tamu yang bernama Bapak Pendeta Gea. Beliau seorang hamba Tuhan, pelayanan di Kepulauan Mentawai. Beliau melayani di sebuah gereja GPDI di Pulau Mentawai. Sebelum masa Covid, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersama Bapak Pendeta Gea dan juga teman-teman yang lain, kami sama-sama melakukan penginjilan ke berbagai daerah di Kepulauan Mentawai, khususnya di pedalaman-pedalaman Mentawai, di mana di sana banyak sekali terjadi penghijauan. Dalam artian orang di luar Pulau Mentawai, khususnya agama seberang, ustadz-ustadz mereka ke sana dikirimkan untuk mengislamkan pemuda-pemudi Mentawai. Nah, saya bersama Pak Gea dan juga teman yang lain membentuk tim supaya kami bisa membentengi pemuda-pemudi di sana dengan iman yang kuat, dengan iman yang benar, sehingga mereka tidak mudah terjerumus ke dalam jurang. Walaupun banyak di antara pemuda-pemudi di sana mereka masuk agama seberang, dan puji Tuhan, saya bersama tim hamba-hamba Tuhan GPDI di Kepulauan Mentawai ada beberapa anak yang kami layani, yang akhirnya anak tersebut kembali kepada Kristus. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, Pak Gea membawakan renungan singkat kepada kita semuanya, yang beliau kasih judul Berdiri Teguh di Tengah Badai, atau berdiri teguh di tengah ancaman. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Shalom alaikum bisi Muhammadiyah, salam aki. Shalom Bapak Ibu. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan pada saat hari ini, di mana kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya akan menyapa Bapak Ibu terlebih dahulu dengan salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kita nafas yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, dan Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah judul Berdiri Teguh di Tengah Badai. Nah, di sini kita belajar bahwa firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-13, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini adalah kebenaran firman Allah yang memotivasi akan hidup kita, memberikan kita sebuah jaminan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Bahkan firman Allah berkata bahwa sekalipun kita berjalan di dalam kekelaman, tetapi Tuhan berkata, akulah Allah, akulah Tuhan yang menjadi gembala bagimu, yang siap menuntun engkau, yang siap membimbing engkau, yang siap memberikan kemenangan kepadamu. Sekalipun kamu melewati arus sungai, firman Tuhan berkata, tetapi engkau tidak akan dihanyutkan. Karena kenapa? Kita sangat berharga di mata Tuhan. Nah, ketika kita melihat akan hal itu, apa respon di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan berkata, akulah Tuhan yang terus menyertai akan engkau? Maka yang perlu kita lakukan dalam diri kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama, kita memberikan seluruh totalitas kehidupan kita, seluruh keberadaan kita, seluruh kehidupan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Banyak hal yang dialami, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia, menolong, menyertai kita.
dalam segala apapun kehidupan kita. Dia Tuhan yang berkata, aku Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan segala pencobaan yang kau alami sekalipun, itu tidak pernah melebihi kekuatanmu. Karena kenapa? Karena ketika kita di dalam sebuah persoalan kehidupan, pencobaan kehidupan, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan itu melebihi daripada kemampuan kita. Tetapi Ia berkata, akulah Tuhan yang berperang menggantikan engkau. Ini sukacita kita yang sangat luar biasa. Kenapa kita harus cinta dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus? Karena Dia yang sudah berkata, akulah Tuhan Allahmu yang siap menolong engkau di dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Akulah Kristus yang siap menolong engkau. Nah, itulah sebabnya firman Allah berkata, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bukan dalam artian bahwa kita adalah orang-orang yang tidak ikut di dalam gelagang pertandingan itu, tetapi kita adalah orang-orang yang ikut di dalamnya. Kita berjuang, kita bersama-sama dengan Kristus. Makanya firman Tuhan berkata, ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan, sekalipun ada badai kehidupan, ada masalah kehidupan, tetapi kita tetap berdiri teguh, kita tetap kokoh, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tetap memegang tangan kita, memberikan kita jaminan, bukan hanya jaminan di dalam dunia ini, tetapi jaminan kehidupan kekal. Ia sudah jamin bagi kita. Ia satu-satunya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka itulah sebabnya bagi kita semua yang ada dimanapun kita berada, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena Dialah Yesus yang sudah menjamin kehidupan kita. Apapun keadaanmu hari-hari ini, dalam pergumulanmu, dalam keadaan apapun yang engkau alami, ingat satu hal, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Dialah sumber kemenangan bagi kita. Ialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Sekalipun dunia ini akan lenyap, kata firman Tuhan, tetapi kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya yang berlindung kepada Tuhan, kita aman bersama dengan Dia. Maka itulah sebabnya imani dan yakini bahwa Tuhan Yesus begitu setia menolong kita. Maka pada saat ini biarlah lewat kebenaran ini yang sangat singkat ini yang bisa kita belajar bersama-sama. Satu hal yang perlu kita harus ketahui bersama-sama, bahwa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus kita, yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kita akan belajar lebih lagi akan kebenaran firman Tuhan ini. Saya sampaikan salam Aki kembali, aku kabarkan Injil keselamatan. Shalom, puji Tuhan.